Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besarnya potensial ketika ada dua buah bola konduktor yang dihubungkan dengan kawat. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada dua buah bola konduktor 1 dan 2 masing-masing berjari-jari R1 45 cm dan R2 30 cm. Bola 1 bermuatan Q1 5 kali 10 pangkat negatif 10 kulong, sedangkan bola 2 bermuatan Q2 adalah 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Keterangan berikutnya. Kemudian kedua buah bola dihubungkan dengan seutas kawat yang kapasitasnya diabaikan. Pertanyaannya, potensial akhir bola konduktor itu berapa volt? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada bola yang pertama, diketahui di soal bahwa jari-jarinya itu sama dengan 45 cm. Dalam satuan internasional R1 sama dengan 0,45 meter. Bola 1 ini memiliki muatan 5 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Kemudian di sini ada bola yang kedua, diketahui di soal bahwa jari-jari R2 itu sama dengan 30 cm. Dalam satuan internasional R2 nilainya sama dengan 0,3 meter. Bola 2 ini memiliki muatan 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Nah, kedua bola ini dihubungkan dengan seutas kawat, lalu ditanya potensial akhir bola konduktor itu berapa. Oke, sebelum menghitung potensial akhir, di sini ketika dua buah bola ini dihubungkan, maka yang berlaku adalah potensial keduanya sama. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Karena di soal ini diketahui muatan bola 1 dan jari-jari bola 1, muatan bola 2 juga diketahui, jari-jari bola 2 juga diketahui, maka untuk menghitung potensial di sini pakai rumus KQ per R. Karena di sini setelah dihubungkan maka pakai indeks aksen ya. Jadi yang di ruas kiri V1 aksen itu sama dengan KQ1 aksen per R1, yang di ruas kanan V2 aksen itu sama dengan KQ2 aksen per R2. Karena masing-masing dikalikan dengan variabel K, maka ini K di ruas kiri dan K di ruas kanan bisa coret habis. Selanjutnya Sobat 100 bisa dapatkan rasio muatan untuk masing-masing bola ya. Jadi Q1 aksen dibandingkan dengan Q2 aksen sama dengan R1 per R2. Masukkan R1 nilainya 45 cm, R2 nilainya 30 cm. Sehingga kita peroleh di sini Q1 aksen banding Q2 aksen itu sama dengan 45 banding 30. Masing-masing kita bagi dengan angka 15, maka kita peroleh Q1 aksen banding Q2 aksen itu sama dengan 3 banding 2. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan rasio muatannya, maka step yang kedua Sobat 100 gunakan hukum kekekalan muatan, yang mana muatan total setelah kedua bola ini dihubungkan sama dengan muatan total sebelum kedua bola dihubungkan. Atau untuk variabelnya kita tuliskan di sini yang setelah dihubungkan Q1 aksen tambah Q2 aksen, sebelum dihubungkan berarti Q1 tambah Q2. Kita masukkan angka ya Sobat 100. Q1 adalah 5 kali 10 pangkat negatif 10 kulong, Q2 adalah 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Sehingga kita peroleh di sini Q1 aksen tambah Q2 aksen sama dengan 5 tambah 3 kalikan 10 pangkat negatif 10. Ini tinggal dijumlahkan saja, 5 tambah 3 hasilnya 8. Jadi Q1 aksen plus Q2 aksen sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Nah, tadi Sobat 100 sudah dapatkan rasio muatannya Q1 aksen banding Q2 aksen sama dengan 3 banding 2. Kemudian hasil penjumlahannya atau hasil totalnya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Sehingga bisa kita hitung nilai Q1 aksen itu sama dengan 3/5 kalikan 8 kali 10 pangkat negatif 10. Kita hitung sama-sama. 3/5 itu 0,6. 0,6 kalikan 8 hasilnya 4,8. Jadi Q1 aksen sama dengan 4,8 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. Nah, dengan menggunakan rasio ini Sobat 100 juga bisa hitung nilai Q2 aksen. Kalau Q1 aksen tadi 3/5 berarti Q2 aksen itu sama dengan 2/5 kalikan 8 kalikan 10 pangkat negatif 10. Oke, untuk 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. 0,4 kalikan 8 hasilnya 3,2. Sehingga Q2 aksen sama dengan 3,2 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong.
Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah tadi Sobat 100 kembali ke awal ya. V1 aksen itu nilainya adalah KQ1 aksen per R1. Kalau V2 aksen itu rumusnya adalah KQ2 aksen per R2. Jadi untuk menghitung potensial akhir ini Sobat 100 bisa hitung dengan rumus V1 aksen, bisa juga hitung dengan rumus V2 aksen. Jadi ini langkah terakhir adalah menghitung potensial akhir bola konduktor atau V gabungannya ya. Jadi kalau pakai rumus V1 aksen berarti V gabungan sama dengan KQ1 aksen per R1. Bisa juga pakai rumus V2 aksen ya. Kalau pakai rumus V2 aksen berarti sama dengan K kalikan Q2 aksen per R2. Nah, di sini saya gunakan yang Q1 aksen per R1 ya. Tadi Q1 aksen sudah kita hitung nilainya 4,8 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. R1 adalah 0,45 meter. Untuk K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi V gabungan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 4,8 kalikan 10 pangkat negatif 10 dibagi dengan 0,45. Oke, kita hitung sama-sama. Di sini ada bentuk yang bisa dihitung ya. 9 dibagi dengan 0,45 ini bisa dihitung. Bentuk pecahan lainnya adalah 90 dibagi dengan 4,5 ya. Ini kalau disederhanakan kita peroleh hasilnya adalah 20 yang di bawah tanda per habis 1 ya. Oke, sekarang kita hitung 20 kalikan dengan 4,8 hasilnya adalah 96. Lalu untuk 10 pangkatnya 10 pangkat 9 kalikan dengan 10 pangkat negatif 10 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1. 96 kalikan dengan 10 pangkat negatif 1 itu sama halnya dengan angka 96 dibagi 10. Kita peroleh di sini V gabungannya adalah sama dengan 9,6 satuannya volt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, ketika ada dua buah bola konduktor, diketahui jari-jari masing-masing bola, diketahui muatan masing-masing bola, kemudian bola ini dihubungkan dengan seutas kawat, ditanya potensial akhirnya berapa. Ingat, ketika dua buah bola konduktor ini dihubungkan dengan kawat, yang berlaku adalah potensial akhirnya sama. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Untuk menghitung V1 aksen pakai rumus K kalikan Q1 aksen per R1. Untuk menghitung V2 aksen pakai rumus K kalikan Q2 aksen per R2. Nah, dari formula ini nanti Sobat 100 akan dapatkan rasio muatannya. Q1 aksen banding Q2 aksen adalah sekian banding sekian. Setelah dapat rasio ini Sobat 100 gunakan hukum kekekalan muatan, yang mana total muatan setelah kedua bola dihubungkan dengan kawat sama dengan total muatan sebelum kedua bola dihubungkan. Nah, dari sini nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai Q1 aksen sekian kulong, Q2 aksen sekian kulong. Terakhir, untuk menghitung potensial akhir bola, Sobat 100 kembali ke statement awal tadi ya. Jadi bisa pakai rumus V1 aksen sama dengan KQ1 aksen per R1, atau bisa pakai rumus V2 aksen sama dengan KQ2 aksen per R2. Nah, di sini Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu potensial akhir bola konduktor adalah sekian volt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.